Shalom teman-teman, saudara-saudari terkasih. Tanggal 7 kemarin hari Minggu, itu kan kita waktu misa sama-sama dengarkan Injil tentang Tuhan Yesus yang ditolak di Nazaret ya, dari Markus 6 1-5. Nah, itu kan Tuhan Yesus itu datang ke Nazaret, dia ngajar di sana, dan ternyata orang-orang itu melihat bahwa lo ini kan anaknya Yusuf gitu kan, anaknya Yusuf dan Maria. Walaupun pada waktu Tuhan Yesus itu mengajar dengan penuh hikmat, mereka itu akhirnya meremehkan, tidak percaya gitu ya, tidak percaya sama Tuhan Yesus, sampai akhirnya Tuhan Yesus tidak bisa membuat mujizat apapun di sana selain menumpangkan tangannya untuk orang-orang sakit dan akhirnya disembuhkan. Nah, pada waktu itu yang terlintas di pikiran saya adalah, loh ini sama seperti kejadian atau kehidupan kita saat ini ya. Kehidupan kita saat ini mungkin dalam satu keluarga ada seorang suami yang tidak dipercaya di rumahnya sendiri, di keluarganya sendiri. Mungkin diremehkan, atau mungkin karena entah dia pernah punya salah, atau mungkin pekerjaannya nggak bagus gitu ya, akhirnya dia diremehkan, dia nggak dipercaya di rumahnya sendiri gitu ya. Akhirnya sama seperti yang ada di bacaan kemarin, bahwa akhirnya apa, sang suami ini akhirnya tidak bisa memberikan mujizat apapun gitu lah di dalam rumahnya. Dalam artian seperti ini, seringkali suami atau keluarga itu punya impian gitu ya, punya impian pengen jadi lebih makmur, lebih sukses gitu ya, dan seringkali ada banyak yang tidak berhasil gitu ya, karena bisa jadi seperti itu kejadiannya. Sang suami ini sudah tidak bisa dipercaya di rumahnya sendiri, karena kan suami kan punya tiga fungsi ya, sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, sebagai nabi dia mungkin tidak dipercaya gitu, sama seperti Tuhan Yesus pada waktu di Nazaret gitu ya. Dan akhirnya apa ya, dia tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Nah, saudaraku, pada waktu kondisi rumah tangga suami istri itu tidak baik-baik saja, dalam artian mereka tidak rukun, Tuhan juga pasti, atau berkat Tuhan itu pasti juga tidak bisa hadir, tidak bisa masuk ke dalam keluarga itu. Jadi beberapa tahun lalu saya teringat teman baik saya, kebetulan dia suami istri adalah pendeta Henry dan juga Valentina Irawan gitu ya. Satu ketika si Ko Henry ini ya, saya manggilnya Ko Henry, dia bilang sama saya begini, kalau Bapak Ibu saudara pernah dengar kisah mereka itu pernah bangkrut, pernah kondisinya sampai nol, bahkan mungkin minus ya. Itu satu ketika mereka itu, Ko Henry ini bilang sama saya, pada waktu itu awal-awal karena mungkin kondisi yang susah, akhirnya mereka ini kadang-kadang cekcok gitu ya, bertengkar. Tapi kemudian hikmat Tuhan datang sama dia bilang begini, dia kemudian mikir begini, kalau misalkan aku terus cekcok, aku terus bertengkar sama istriku, berkat Tuhan gak akan datang gitu ya. Dan akhirnya itu yang mengubah mereka berdua untuk berubah. Dan akhirnya singkat cerita, mereka rukun luar biasa, dan berkat Tuhan sekarang sangat luar biasa buat mereka berdua sekeluarga. Tuhan Allah ini atau Tuhan Yesus ini kan sebetulnya sama seperti orang tua kita ya. Kalau misalkan sama seperti orang tua kita, bayangkan seperti ini, kita punya orang tua nih, kita tinggal di satu rumah, orang tua kita pas kebetulan juga hadir di situ, ada di situ gitu ya. Tapi kondisi rumah ini ternyata cekcok aja, rame, debat, terus habis itu sering bertengkar itu. Kira-kira orang tua kita yang waktu itu ada di rumah seneng nggak sih? Nggak seneng kan? Betah nggak sih
di rumah itu pasti nggak betah kan. Sama juga dengan Tuhan gitu loh. Allah Bapa itu pada waktu kita di rumah itu bertengkar aja, dia nggak mau tinggal di rumah kita, dia nggak suka gitu. Itu sebabnya kenapa rumah itu akhirnya nggak diberkati. Lah, apakah pasti jaminan bahwa rumah yang ada Tuhan di sana, Allah di sana hadir, apakah pasti diberkati? Pasti. Kenapa? Ada firman-Nya. Kita lihat sama-sama di 2 Samuel ya. Di 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Itu pada waktu itu Daud itu mau memindahkan tabut Allah. Itu mau dipindahkan ke rumahnya dia, ke istananya dia. Nah, tapi akhirnya di perjalanan ya ada yang meninggal, ada yang Tuhan Allah itu marah karena ada yang memegang tabut Allah secara tidak sengaja, dan akhirnya si Usa ya, kalau nggak salah namanya Usa, itu akhirnya dibunuh oleh Allah ya. Akibatnya Daud merasa, loh, dia takut. Pada waktu dia takut, akhirnya nggak jadi gitu ya. Dia tabut Allah ini ditaruh di Edom kalau nggak salah, itu ada satu orang ditaruh di situ, di rumah itu. Kemudian Daud ini pulang ke Yerusalem. Nah, pada waktu satu ketika Daud itu mendengar bahwa tabut Allah yang ada di rumah itu membuat Edom ini dan seisi rumahnya itu diberkati Tuhan luar biasa gitu. Karena itu tadi, karena Allah itu ada di rumah itu. Nah, akhirnya Daud ini karena kepingin juga dia diberkati, karena dia memang sudah diberkati, tapi dia kepingin Allah itu tinggal juga sama-sama dia gitu ya. Akhirnya dia dibawalah pulang ke Yerusalem. Nah, begitu sampai di rumah dia lega. Dan itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan ini pada waktu dia hadir di suatu rumah, di tempat, di keluarga kita, Tuhan itu akan memberkati kita gitu ya. Dan itu sudah dibuktikan oleh Daud. Tuhan Allah sangat berkenan pada Daud gitu ya. Bahkan pada waktu Daud bilang, aku mau mendirikan rumah buat Tuhan Allah gitu ya. Tuhan Allah tapi bilang begini kan, kamu ini siapa kok membuat aku rumah? Kamu tidak akan buat aku rumah. Nanti yang buat kamu rumah adalah anakmu, keturunanmu. Dan kita tahu sama-sama di 1 Raja-Raja 5-9 itu Salomo akhirnya mewujudkan apa yang diinginkan atau diimpikan oleh Daud untuk membuat rumah Allah, bait Allah gitu ya. Nah, dan pada saat dia mau mewujudkan itu, dia sudah merencanakan itu semua, dia menjalankan itu semua. Dan dia ditanya sama Tuhan melewati mimpi, si Salomo ditanya sama Tuhan, kamu kepingin apa dari aku? Dan Salomo cuma minta hikmat, dia minta kebijaksanaan gitu ya. Dan Tuhan sangat berkenan atas permintaannya itu. Akhirnya karena Salomo minta itu, semua dikasih sama Tuhan. Nah, Salomo pun juga sama. Saat Allah hadir tinggal di rumahnya dia, di bait Allah yang dibuat oleh Salomo, hidupnya sangat diberkati. Bahkan kita tahu sama-sama bahwa Salomo ini tidak akan ada orang yang seperti Salomo, baik kekayaan dan juga hikmatnya gitu ya. Sebelum Salomo lahir ataupun setelah Salomo lahir, sampai sekarang pun tidak ada yang menyamai dia. Nah, ini akhirnya kalau misalkan kita hubungkan dengan yang tadi, kenapa sih kita ini perlu rukun gitu ya? Suami istri ini perlu rukun. Ya memang dalam hidup pasti akan ada masalah, dan kita pasti jatuh bangun soal itu. Tapi mari, daripada suami marah karena istri, semua pasti ada sebabnya. Dan saya akan bilang tidak ada salah satu yang salah, semua salah, dua-duanya pasti salah. Suami istri ini pasti akan salah. Yang suami mungkin dia melakukan kesalahan karena dia ada yang mungkin tidak suka sama istrinya, perbuatan istrinya, dia sikap istrinya. Demikian juga sebaliknya, sang istri mungkin merasa melakukan hal
yang tidak disukai suaminya karena dia merasa bahwa lo ini gara-gara kamu. Nah, ini sama seperti sebetulnya debat siapa yang duluan antara ayam dan telur gitu ya. Nah, teman-teman, daripada kita debat tidak ada selesainya, suami istri ini akhirnya bertengkar terus tidak rukun, yuk mari kita sama-sama belajar. Suami istri mulai detik ini mulai menurunkan ego masing-masing, turunkan ego semua. Tujuannya apa sih? Buat keluarga sendiri, buat Anda sendiri, bahagia Anda sendiri dan istri Anda dan juga anak-anak Anda. Jadi turunkan ego Anda, yuk saling sadar bahwa ini harus dimulai dari saya. Saya yang harus mulai duluan, saya menurunkan ego saya. Suami istri kalau bisa saling sadar, yuk kita sama-sama turunkan egonya dan menjadi rukun, mengundang Tuhan untuk hadir dalam rumah itu. Dan saya yakin dan percaya, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku, pada saat Tuhan hadir di rumah kita, maka berkatnya tidak akan ada yang menghalangi. Karena apa? Pada waktu Tuhan Allah singgah ke rumah kita dia ngelihat bahwa keluarga ini harmonis ya, rukun, menyenangkan, suami istri saling mengasihi gitu ya. Kepada anak-anak mereka pun juga saling mengasihi. Akhirnya Tuhan Allah itu happy gitu loh, dia suka, dan akhirnya dia memberkati kita. Mari kita sama-sama sadari, kemudian kita lakukan apa yang menjadi bagian kita untuk bisa memberkati keluarga kita. Anda sebagai imam, nabi, dan raja, sebagai suami tentunya harus berperan, harus berfungsi seperti imam, nabi, dan raja juga gitu ya. Dan para istri, saya berharap bacalah Amsal 31, di mana di situ banyak sekali nasihat bagaimana menjadi seorang istri yang baik, menjadi istri yang akan dipuji-puji oleh suaminya, dan itu akan membuat keluarga Anda diberkati, dipulihkan, dan Tuhan memberkati semua apa yang Anda lakukan, kita semua lakukan, diberkati dan dibuatnya berhasil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.